Jadi waktu di sini itu mengalami seperti pelayanannya bagus, pelayanannya sama persis itu, tidak mencurigakan. Tetapi satu yang mungkin menjadi pertanyaan, ketika beberapa tenaga medisnya itu diam. Orang yang mau melahirkan ini diantarkan suaminya di sini lewat kok rumah sakitnya ini kayak rumah sakit aktif, masih aktif. Tentang rumah sakit ini, itu kalau masalah cerita mistis, itu kadang-kadang kalau malam itu kadang-kadang ada suara-suara. Begitu saya jalan itu, langsung ada seorang koyok perempuan, mencumai tapi cantik tapi jelek, tapi mencumai sekilas maksudnya. Jadi kayak orang liwat gitu dah loh. Mencumai begitu langsung ya hilang wis. Kalau letaknya mungkin kurang lebih ada di belakang sana, terutama di tempat ruang bedah. Om mau? Iya, pasti. Kita kembali lagi ya Om di Gerbang Antar Dimensi. Malam hari ini kita mau menelusuri bangunan bekas rumah sakit di Kabupaten Malang yang konon ini udah nggak beroperasi ya kira-kira lebih dari 10 tahun Om. Kalau yang Om rasakan nih Om, ini ada fenomena apa aja sih? Iya. Ini menurut saya itu hampir sama dengan beberapa kali rumah sakit yang kita kunjungi ya Mas Di ya. Cuman saya melihat aktivitas yang ada di sini itu kalau rumah sakit pada biasanya itu kan masih banyak lebih dominan sewaktu rumah sakit itu aktif ya. Oke. Tapi kalau di sini lebih satu mengarah tentang aktivitas-aktivitas metafisik yang tidak ada hubungannya dengan rumah sakit justru. Tapi nanti akan kita kunjungi di akhir acara. Oke. Saya ini Om dapat informasi dari beberapa sumber. Katanya nih Om, di sini pernah ada kejadian yang mirip kita temui di beberapa rumah sakit yang pernah kita kunjungi. Kayak di rumah sakit Blitar, kemudian di rumah sakit Kebumen kalau nggak salah. Ini ada fenomena katanya nih, kayak persalinan gaib seperti itu. Residual energinya memang terasa di sini kalau Om merasakan. Iya, tadi waktu kita mau masuk sini ya, di sana Mas Di, ada ruang kamar bersalin. Oke. Itu satu aura yang menurut saya masih dipakai atau masih menjadi satu lokasi yang itu tertinggal dari residual energi yang berkaitan dengan rumah sakit tersebut. Gitu. Yang saya bayangkan tadi ketika masuk itu masih melihat beberapa seperti apakah ada seperti suster-suster ya, tenaga medis atau apa. Ternyata di sini diblok gitu Mas. Jadi areal di belakangnya Mas di ke sana itu sudah menjadi seperti hunian-hunian bagi entitas astral yang tidak ada hubungannya dengan rumah sakit. Oh, berarti secara mata batin ini sudah bukan rumah sakit lagi walaupun bangunannya masih kayak gitu. Iya. Jadi justru yang masih menggambarkan tentang rumah sakit itu yang
di belakang kita ini. Oh, Nah itu Mas, di sebelah kiri sana, ya. yang saya tunjukkan sebelah kiri saya itu ada kamar bersalin ya. Ini peristiwanya belum lama, bahkan sebelum pandemi COVID-19 terjadi ya. Jadi saya lihat di tahun 2019 itu memang benar ya, yang saya rasakan itu ada kelahiran di sini gitu. Kelahiran anak ya, bayi ya. Jika digambarkan memang waktu itu satu keluarga. Kita masuk aja Mas, kita coba masuk aja. Satu keluarga sudah, yang istrinya itu sudah hamil besar. Hanya tinggal nunggu HPL ya, tetapi ada seperti penundaan. Jadi lebih panjang gitu dari prediksi ya. Nah, suatu ketika karena sudah mengalami kontraksi, waktu itu minta untuk segera bersalin atau melahirkan. Nah, ketika waktu itu diantar oleh suaminya, kan suami siaga ya. Tepat tidak jauh dari sini ada seperti tugu di situ. Oh, di jalan tadi ya. Jadi beliau itu jauh, lokasinya di lereng gunung Mas, jauh dari sini. Sedapatnya waktu itu, sedapatnya karena urgent juga ya mungkin. Sedapatnya entah itu Pokesmas, klinik atau rumah sakit kan sedapatnya. Karena mendekati ketuban pecah juga. Nah, ketika mencari malam, mendapati bangunan ini tuh masih aktif dan rame, megah gitu ya. Akhirnya tanpa berpikir panjang beliau masuk. Nah, jadi tempat yang kita masuk pertama itu kan tempat pendaftaran. Nah, ketika di situ beliau mengurus administrasi, mengurus satu ini ya, tata cara. Akhirnya ditangani oleh tenaga medis yang ada di sini. Iya. Sampai bayinya benar-benar lahir, kemudian dibawa pulang masih belum sadar. Iya, jadi waktu di sini itu mengalami seperti pelayanannya bagus, pelayanannya sama persis itu, tidak mencurigakan. Tetapi satu yang mungkin menjadi pertanyaan, ketika beberapa tenaga medisnya itu diam. Kemarin itu ada orang itu mau bersalin, mungkin mau melahirkan dari tetangga desa kalau nggak salah. Ya saya nggak tahu persis. Dan orangnya mau bersalin ke sini itu, ini rumah sakit ini kan, kalau orang sini kan pernah paham rumah sakit itu sudah rusak, sudah terbengkalai lama. Nah, orang yang mau melahirkan ini diantarkan suaminya di sini lewat kok rumah sakitnya ini kayak rumah sakit aktif, masih berjalan, masih dipergunakan. Lah terus orangnya itu masuk ke sini ya seperti layaknya rumah sakit normal lah. Nah, tahu-tahu sudah masuk ke dalam kayak daftar apa gimana itu, orangnya itu sudah di dalam kamar, sudah masuk kamar. Nah, tahu-tahu ini sang suami ini agak curiga, kok aneh, kayak perawatnya ya mungkin susternya kok diem, kayak nggak semestinya. Nah, ini mulai kayak agak aneh itu aja. Itu sang suami itu rencana mau pulang dulu. Nah, sedangkan istri itu ditinggal di kamar, kalau nggak salah ceritanya gitu. Di kamar itu sendiri mungkin tidur. Nah, tahu-tahu sang suami itu pulang. Lah kembali sini itu kok aneh, rumah sakit itu sudah berubah. Kok rumah sakit itu sudah terbengkalai. Aneh, nggak lama lari sang suami itu tadi. Nah, dilihat ternyata sang istri nggak tahu, tidur aja. Jadi diam di sini dingin. Oh, nggak ngomong, nggak interaksi kerja mata gitu atau penting kerja gitu aja. Terus tertutup dengan masker juga ya, mungkin menganggapnya ini sudah biasa gitu ya. Akhirnya diberitahukan bahwa istrinya itu harus oten dulu, nggak boleh langsung dibawa pulang, termasuk anaknya. Nah, ini nanti mungkin suaminya mending pulang dulu, mempersiapkan atau membawa
Ya, pakaian ganti. perlengkapan lah ya. Perlengkapan. Oke, kemudian pulang. Terus ke sini lagi? Ya, ke sini lagi. Jadi ini ceritanya hampir sama di Blitar. Iya. Nah, ketika ke sini, kemudian sampai di daerah ini ya, di depan rumah sakit, kaget. Karena melihat bangunannya terbengkalai, Mas. Nggak ada orang-orangnya juga. Iya, akhirnya dicari-cari, ketemulah di ruang sebelah. Itu karena kita ketahui ini kan seperti rumah sakit ini rujukan ya, atau rumah sakit awal, jadi bukan rumah sakit daerah atau rumah sakit pusat, Mas. Jadi kemungkinan ada pun kamar jenazah nggak terlalu besar, gitu, hanya untuk pemusaran saja. Nah, akhirnya dicari-cari, ketemulah di sini, Mas. Nah, di bawah tangga. Ini di bawah tangga sini. Di sini? Iya. Nah, di sini tuh si ibunya sama anaknya tidur pulas. Jadi nggak ada suara tangisan atau tidak ada traumatis. Nah, setelah itu kemudian dibangunkan, ya dengan kondisi yang shock ya, kaget. Karena melihat bangunan ini seperti ini terbengkalai, berbeda dengan pada malam sebelumnya, akhirnya diajak pulang, dibawa pulang. Tapi kondisi bayi sama ibunya itu semuanya sehat. Nah, ini sebenarnya kita ambil ya dari tiga data yang kita ketemui di Rumah Sakit Blitar, di Rumah Sakit Kebumen di sini ya. Itu sebenarnya memiliki satu perbedaan itu dari latar tempatnya. Iya. Jadi kalau yang di Blitar itu kan di kamar jenazah, kemudian yang di sini di bawah tangga gitu ya. Sebenarnya penempatannya saja, Mas, yang berbeda, tetapi terkadang entitas-entitas yang ada di sini itu kan termasuk merekam segala kejadian yang pernah ada menjadi satu residual memori. Ketika ada orang yang butuh, itu mereka membantu, gitu. Membantu dalam artian merubah ya, atau membuat seperti imajinasi, kayak memanipulasi visual gitu mungkin ya. Memanipulasi, jadi mengembalikan tempat ini sesuai dengan memori yang pernah ada. Kemudian mereka menjelma menjadi seperti tenaga paramedis pembantu. Itu, Mas Di. Nah, aku penasaran ini, Om. Ketika di Rumah Sakit Blitar kan kita ketemu dalam tanda kutip ya sama Dokter Frederick kalau nggak salah. Kemudian di Rumah Sakit Kebumen ada Suster Branda, Suster Maria kalau nggak salah. Iya, benar. Nah, di sini ada nggak sih, Om, oknum atau pelaku yang apa ya menjadi sentral aktivitas metafisikanya itu? Iya. Dari tadi sebenarnya ini sih Mas D memperkenalkan ya. Gitu. Dari awal itu saya melihat seorang perawat laki-laki. Perawat laki-laki, bukan dokter? Bukan. Justru seperti mantri ya. Mantri ya. Tapi ini baru magang. Jadi masih pendidikan, belum dilantik lah ya, masih kalau dokter koas ya mungkin ya. Merinding ya. Itu beliau tadi memperkenalkan diri dari awal, dari kita survei sore tadi. Itu namanya Mas Samber. Mas Samber? Samber, dia manggilnya dia dipanggil Samber gitu. Pantesan nyamber-nyamber ya ini? Iya, jadi beliau ini menceritakan sebenarnya di awal itu dia lebih suka bekerja dalam bidang seni. Dalam bidang seni, entah itu menggambar, Mas D. Wah, kayak saya dong. Iya. Jadi gambarnya cepat ini nanti. Menggambar gitu, tetapi sebenarnya orang tuanya, bapak ibunya itu ingin anaknya jadi dokter. Oh ya, saya paham. Tetapi karena maaf ya, keterbatasan biaya, akhirnya beliau memutuskan untuk di Akper saja, Akademi Keperawatan. Oh, seenggaknya yang inilah, yang pakai baju putih gitu, karena pingin nanti setidaknya bisa kerja di instansi pemerintah, gitu ya. Jadi bekerja sebagai ASN lah gitu ya, nyenengke bapak ibunya gitu. Nah, suatu ketika kan mendapatkan kerja praktek di sini gitu. Jadi di sela-sela prakteknya dia itu kadang gambar, Mas Di. Wih, kecil-kecil gitu. Jadi dia suka anak kecil sebenarnya. Iya. Nah, ketika gambar itu pernah suatu ketika karena sebenarnya udah mau selesai kerja prakteknya itu udah mau selesai di sini. Karena dia harus ganti ternyata dengan tenaga medis yang lain, dia masuk shift malam mendadak. Nah, kondisinya hujan deras waktu itu. Nah, ketika hujan deras mungkin terburu-buru. Jadi saya melihat mungkin masih berjarak 2 km atau 2-3 km dari sini ada jembatan yang menurun, tadi kita harus benar lewatin. Mungkin karena kondisi malam, gelap, keburu-buru, beliau ini tidak melihat dari arah berlawanan tapi belok ya, ada truk. Dan akhirnya mengalami kejadian naas di situ, meninggal seketika. Tetapi banyak
seperti karya-karya beliau. Saya melihat juga baju dinas seragamnya yang di sini itu masih ketinggalan. Sehingga ini yang kemudian ada seperti satu residual memori ataupun satu seperti ingatan ya, menjadi satu sugesti membantu dalam hal medis ini sampai mati. Memori ini ya, memori berbakti kepada sesama manusianya masih ini ya, masih awet ya. Iya, karena tadi yang saya tafsirkan beliau yang ikut serta membantu mesti. Oke. Mas Samber ini. Dan ini yang nanti akan mendampingi kita menjadi LO selama di sini. Gitu. Mas Di kalau mau gambar apa silakan katanya gitu. Misi nanti ya, Mas Samber akan ini biasanya kan selama ini kalau yang mediumisasi saya. Iya. Tapi dalam kesempatan ini Mas Di. Waduh. Tapi parsial Mas, jadi tangan kananmu nanti yang bekerja. Coba ya. Iya. Mohon bimbingannya Mas Samber. Oke Om, kita mungkin pindah lokasi. Boleh. Yang tadi Om mau ceritakan katanya bangunan ini memang bentuknya masih ada aura-aura rumah sakitnya. Cuman beberapa blok ke belakang dalam kacamata mata batin sudah bukan rumah sakit lagi. Apa itu ya kita? Ya. Dalam kesempatan ini yang lead Mas Di. Gitu Mas, karena jenengan yang akan dipinjam raganya oleh beliau nanti untuk mediumisasi. Karena ini sama-sama suka gambar suka itu. Gambar. Kadang nanti juga beliau pengen gambar satu hal yang ini sih Mas, yang waktu itu belum selesai diwarnai. Oh gitu. Jadi waktu itu kan kerja ini ya sebenarnya beliau itu dinas malam. Sudah pulang Mas sebenarnya gitu, tetapi karena ada yang ganti, yang namanya anak magang ya, suruh ganti. Jadi ada satu yang belum diwarnai. Nanti apakah itu nanti Mas Di yang tahu. Oke. Ini udah beda ya Om? Iya. Ini kita ke lokasi berikutnya Mas Di yang kedua. Tapi sebelum kita memulai untuk aktivitas berikutnya, saya minta izin dulu sama Mas Di yang dirasain apa sama mendapatkan tugas kan tadi sepertinya. Oke. Ini ruang operasi loh Mas Di. Iya. Kira-kira kita mau minta izin di mana Om spotnya? Mungkin yang enak saya di sini aja ya. Sembari Mas Di kalau ini nanti dapat info apa gitu. Ini ada pohon besar ya teman-teman sebenarnya di tengah ini. Yang kita lihat Om lagi ngurus perizinan, nanti kita tanya gimana hasilnya. Sudah diizinkan Mas Di? Aman Om? Iya, jadi yang menemui saya ya. Sebenarnya gini, kalau Mas Sambar itu di belakangnya Sambri ya, itu di belakangnya Mas Di terus. Oke. Jadi tadi saya bertemu dengan beliau ini tidak boleh disorot gitu. Secara saya langsung, tapi kalau dari Mas Di tidak apa-apa, karena saya matikan. Tepat di sini ya, di situ itu adalah gerbang antar dimensi. Jadi portal berarti. Portal. Jadi dulu ketika ini masih aktif itu tentunya tidak sebesar ini. Jadi mungkin ini ukurannya 5 sampai 7 kali lipat dari dulu yang ini sewaktu aktif gitu ya. Jadi ini lebih besar lagi. Terus tadi saya bertemu dengan beliau ya, sosok sepuh gitu, dengan ageman serba putih tapi memiliki satu tinggi badan ya sekitar 2 meteran Mas Di, gitu. Menggunakan sorban, terus kemudian berjenggot putih tapi tidak terlalu panjang tapi putih itu, alisnya panjang juga, kemudian dengan baju seperti ini ya, surgeon. Itu kemudian pakai jarik warnanya putih juga, membawa tongkat. Belum menyampaikan ke sini sih, berat kata ada beberapa pantangan ya, karena
memang tempat ini sudah menjadi banyak destinasi orang seperti halnya mau bikin konten gitu lebihnya. Tetapi ada beberapa yang tidak fokus, kemudian perizinannya itu yang kurang dalam artian baik perizinan secara tertulis ataupun secara metafisik, secara spiritual. Terus pantangan di sini itu menurut beliau ketika nanti mencium apapun di sini itu nggak boleh diomongkan di sini. Jadi nanti saja setelah selesai, setelah keluar mau cerita-cerita nggak apa-apa. Jadi berkata sebagai contoh, misal ada aroma wangi itu ditahan dulu aja, gitu. Karena tentunya entitas yang ada di sini itu berbeda-beda dan setiap aroma dan baunya juga beda-beda. Jadi takutnya nanti kalau itu ke notice gitu ya, ngikut sampai rumah atau nanti sampai mana gitu. Jadi dikip dulu, diem aja gitu. Sampai segitunya ya efeknya ya Om? Itu sih Mas Di, kalau yang disampaikan, karena ini ada satu entitas yang menurut beliau itu negatif ya. Ini yang pernah ada satu kejadian ngambil gambar gitu, ngambil foto di HP-nya, tiba-tiba orang ini kaget, kayak ngelempar gitu. Kenapa? Karena ternyata apa yang diambil di sini itu bukan pohon, tapi ada satu entitas tengkorak ya, berkerudung putih gitu. Jadi bajunya ini orang Mas Di. Jadi pakai kebaya, kemudian pakai kain jarik juga, terus pakai kerudung, bukan hijab, bukan jilbab, tapi kerudung, tapi ininya mukanya tengkorak. Jadi mukanya itu tulang tengkorak semua. Itu ada ini nggak sih? Ada hubungannya dengan kejadian-kejadian ganjil yang sering ini ya diceritakan masyarakat di sini, kayak persalinan gaib atau entah ada suara-suara, ada kayak kaca pecah dan sebagainya. Iya. Kalau itu sebenarnya aktivitas yang ada di sini ya, tetapi saya melihat ya di sini juga banyak sekali seperti pusaka-pusaka yang tertanam itu, tetapi itu tentunya sangat-sangat di lock sekali, sangat diikat. Terus kita sambil jalan ya, sini. Terus dulu ketika ini masih aktif, saya melihat tempat ini juga sering menerima korban-korban kecelakaan, Mas. Layaknya ini ya rumah sakit umum ya. Nah, yang di pertigaan yang tadi sudah kita bahas, pertigaan itu yang ada tugu itu ada satu sering kejadian orang nyebrang gitu. Jadi orang jalan atau nyebrang itu seperti sosok perempuan itu pakai kerudung. Nah, ini ternyata ada orang yang masang di situ katanya, Mas. Yang saya dapat informasi. Kemudian sosok ini tuh ketika rumah sakit tidak aktif, sosok ini kan kadang masih ngikut-ngikut ya. Ketika ada pasien yang masuk ke sini, saya melihat ada beberapa yang meninggal juga di ruang-ruang rawat jalan yang ada di sini itu korban dari kecelakaan itu. Nah, pernah suatu ketika ada satu korban itu yang ingin berangkat sekolah, Mas. Masih SD. Masih kecil ya. Itu kalau dulu kan berangkat sekolah itu kan bareng-bareng naik sepeda. Iya. Masih kelas 5 lah ya. Cewek-cewek tiganya. Itu tiga-tiganya pas mau belok ambil kiri. Saya melihat juga yang nabrak itu anak sekolah juga, tapi anak STM atau anak SMA gitu, kenceng pakai motor. Tiga-tiganya ke ini Mas, ketabrak mental. Ada yang kena aspal, ada yang ketabrak benar-benar pas ini ya, atau ada yang ketindihan bodi motornya. Itu meninggal semua? Atau? Meninggal semua. Tapi tidak semua di lokasi, jadi sempat ada yang di bawah sini, ada yang dirujuk gitu. Nah, dari entitas itu ternyata sosok yang tadi tengkorak berkerudung itu yang nyerot, Mas. Menyerot kemudian satu visualkan ya, kalau ini disorot dengan apa sih? Satu gambaran yang ada di sini itu tiga pocong kecil, Mas. Jadi tingginya segini, terikat tiga-tiganya gitu. Oke Om, saya tadi sempat dapat visual juga. Mungkin nanti dikomparasi sama yang Om Ho lihat. Iya. Coba ini. Iya. Ada yang gede, ada yang kecil-kecil. Itu kayak aneh gitu loh Om. Iya.
Ada pocong kok kecil-kecil. Ini sosok ini tadi ya yang ini sebenarnya ada satu korban yang dulu pernah kejadian di perempatan pertigaan sana. Nah ini sebenarnya ada mereka secara tidak langsung nanti kita kunjungi terkumpul di pohon sana, pohon pisang. Saya kesambernya di sana. Tetapi yang ada di sini itu entitasnya yang saya tangkap beda berarti. Itu sosok tengkorak berkerudung. Oke. Itu yang ada di sini. Jadi beliau menyampaikan ya yang tadi sempat disampaikan lah. Thank you. Dulu ketika ini masih aktif, masnya tadi itu sering mendapatkan cerita-cerita itu. Jadi terkadang ada suara keran yang nyala sendiri, kayak suara ini loh mas. Misal maaf ya nih, saya suruh nyontoin. Wow, nah, sering mendengar suara seperti itu juga. Jadi sosok yang tengkorak berkerudung itu sangat-sangat negatif gitu. Jadi terkadang terbang gitu, ngeliatin, dan ini yang kadang tertangkap secara panca indera ataupun kamera. Oke, kalau boleh ini Om diidentifikasi sosok yang tengkorak berkerudung itu beda dengan kayak Kunti atau beda. Ini entitas baru sih mas. Jadi gambarannya kayak tadi mas pakai kayak baju kebaya gitu, agak selawir-selawir. Terus agak pakai kain kayak mungkin kayak rok ya sampai segini, terus pakai kerudung warna putih. Mukanya tengkorak. Ini ya simbol-simbol death. Nah kayak yang kalau digambarkan bawah Reaper ya gitu. Bawah kan itu loh mas, yang sabit ya kayak gitu. Saya kok bayangnya itu. Tapi itu cewek mas. Nah itu kadang nyabrang gini. Misalnya ini pertigaan ya. Nyabrangnya kayak cepet gini loh mas. Gitu. Jadi orang yang kadang bawa kendaraan kaget banting setir. Karena pernah banyak kejadian sih dari sini ke sana tuh dulu. Kejadian ketika ini aktif ya. Jadi sekarang sih sudah tidak begitu gitu. Tapi ya masih beberapa kali kejadian, tapi dulu lebih masif lagi. Oke. Boleh Om kita ke pohon yang tadi sempat Om mau cerita. Pohon pisang? Pohon pisang yang ada ini pocong kecil-kecil. Iya. Kecil. Oh ya Om, aku penasaran, Mas Sambernya ini punya ini nggak sih Om, punya kayak sensitivitas mata batin gitu nggak sih Om? Iya, sedikit ya. Iya. Jadi sebenarnya gambar yang dimaksud itu ya gambar itu tadi. Iya. Coba. Dan ini saya mau tidak akan mediumisasi ya, karena beliau sudah meminjam Mas D untuk meneruskan itu. Tapi biasanya kalau saya kan mediumisasi secara informasi ya. Iya. Beliau ini nanti secara gambar, secara visual. Oke. Nah, saya sebenarnya dari tadi tertarik ini sih mas, tapi nggak usah deket-deket. Jadi sosok tengkorak berkerudung itu di sini. Oh gitu. Berdiri di sini, menghadap ke kita langsung gitu, dan ya enak banget kalau saya ngarang. Ini ya kayak melayang-melayang gitu. Iya. Nah ini yang penampungan pocinya di sini mas, banyak banget. Oke. Tapi seolah-olah mereka tuh kayak masih terhubung sama sini loh mas. Kalau saya lihat tuh kayak ada satu kain, kafan, tali, itu panjang banget dari sini tuh terhubung ke sini. Jadi maaf ini kayak apa ya? Kereta kuda itu loh, jokinya yang ngendarain. Oh. Jadi kayak misal nih pocinya, terus ini ada kain panjang gini, dipegang sama sosok ini. Itu berarti apa? Maknanya kayak dikendalikan gitu? Kayak ini sih, ini kayak dari tumbal pesugihan gitu. Sosoknya itu. Itu jadi memang banyak sih mas di sini. Dan mereka menghadapnya searah ke sana semua. Jadi ketarik sana. Jadi sedapatnya ya, kalau saya dapat dari satu informasi itu yang kecelakaan sedapatnya meninggal bawah sini. Oke. Kemudian Om, saya juga pengen menanyakan sebelum rumah sakit ini dibangun seperti itu, kan ada sosok-sosok yang sebenarnya tadi Om mau ceritakan ini nggak ada hubungannya sama rumah sakit, ini tua, ini sosok baru dan sebagainya. Ada nggak sih kalau misal kita flashback time travel ke belakang, sesuatu yang bisa dilihat secara gaib yang pernah ada di sini seperti itu? Apakah kerajaan atau petilasan atau nggak ada mas kalau itu. Cuman yang berkaitan tuh dengan yang tadi di sana ya, yang pohon beringin. Ya. Dulu pohonnya nggak gede banget mas, jadi
mungkin hanya seukuran segini ya, nggak terlalu besar gitu. Terus kemudian ketika ini tidak aktif dia semakin melebar. Karena ketika kalau kita lihat kan mungkin nggak ada perawatan ya, pemangkasan atau maintenance atau apa, sehingga dia lebih akan tumbuh lebih besar gitu. Termasuk akar-akarnya sudah menjebol ini ya. Sudah menjebol apa? Sampai ke ini. Menjebol lantai beton, gitu. ya. Ini yang tadi itu di sini Mas De. Jadi saya langsung memalingkan muka karena apa ya, dari bentuk wajahnya itu pakai kerudung gitu, tapi lidahnya panjang keluar. Kayak apa ya Mas ya? Ya kayak ini, kayak mitologi apa ya, ini tuh sejenis gitu. Memang iya, mencari kematian gitu, dan menggunakan baju yang lusuh gitu, tapi terus pakai seperti ini. Dan saya mendapatkan nama itu masih kayak random gitu, masih acak, ini arahnya namanya siapa gitu. Ada ini, udah dapat gambarannya juga. Iya. Kita jalan langsung sini aja deh Mas De. Kemana Om? Lewat sini kiri aja. Oke. Jadi dia berdiri di sini soalnya. Iya. Mungkin nanti kita doa dulu ya Mas Dia untuk beberapa, karena ini kan tentunya sarana kesehatan yang banyak orang yang wafat, ada beberapa yang wafat di sini, mungkin sakit atau beberapa entitas-entitas yang dikuasai itu tadi. Gimana? Aman di sini? Aman tapi. Yang penting tadi sudah sama beliaunya, nanti minta untuk digambarkan. Oke ya Om ya, sepertinya kita sudah muter sampai ini ya, sampai ke titik awal lagi. Kemudian memang ini sih bangunan yang ada di sini masih bentuknya rumah sakit. Cuman beberapa kejadian-kejadian yang diceritakan sama warga, sama yang tadi coba Om mau ceritakan secara metafisik, memang sudah semacam kayak diambil alih gitu ya Om. Iya. Oleh energi-energi negatif yang tadinya rumah sakit itu jadi sarana pertolongan manusia, ini malah menarik hal-hal yang malah bisa mencelakai manusia. Iya. Dan juga tempat yang lembab sih menurut saya, tempat yang kotor gitu ya. Ya memang ada beberapa entitas-entitas yang selama ini kita kenal gitu, kenal baik gitu, tetapi saya difokuskan di 3 titik itu tadi Mas. Sosok tengkorak berkerudung, kemudian Masnya sendiri, sama apa sih kejadian lain termasuk yang tadi ini ya, bersalin itu. Tapi ada satu perbedaan blok-blokan sih Mas. Kalau areal sini yang tadi tempat bersalin sampai sana itu, sampai sini itu, menurut saya itu yang tadi menyimpan energi residual memorinya di masa lampau, dan itu berkaitan dengan medis ya. Sementara yang lainnya itu berkaitan dengan metafisik. Ya Om, ya. Ini tadi saya sudah menggambarkan satu visual, satu sosok yang kita bicara rasa ya Om. Ini kayak dapat bantuan semacam mediumisasi yang energinya ini kalau saya rasakan ya dari Mas Samber itu tadi. Nah kemudian sosok yang dipilih tadi adalah sosok yang saya rasa ini ada hubungannya dengan pohon yang ada di sana. Kemudian kalau ada sedikit insight tadi, ada yang mengatakan eyangnya ini yang dalam tanda kutip menjaga yang ada di sini seperti itu. Gimana Om kalau menurut? Iya, sepakat ya ini. Jadi beliau memang jauh sebelum ada bangunan ini, tetapi bukan bangunan ini dulu ada kerajaan atau ada sesuatu hal di sini ya. Ibarat kata ini memang beliau ini yang ditugaskan gitu. Ataupun ketika pembangunan ini kemudian ada diskusi secara spiritual, akhirnya beliau bersedia
Ya memang beliau ada di satu pusaka, tapi tidak boleh disebutkan pusakanya apa. Dan itu tertanam bersamaan dengan pohon beringin tadi. Ya, karena pohon beringin ini kan dulu hanya sebagai pohon perdu aja, atau perindang saja, gitu. Dan ini beliau yang kemudian mengcover secara semua lingkungan di tempat ini agar netral, gitu. Walaupun masih ada beberapa yang entitas-entitas negatif itu berhasil mengisi ataupun berhasil menyusup masuk ke dalam ya. Iya. Oke. Dari penelusuran kita malam hari ini gimana Om? Menurut Om? Iya, sebenarnya yang kita simpulkan ya, ini memang tergolong satu rumah sakit yang tidak terlalu besar gitu ya, hanya mewakili tentang apa yang ada di lingkungan sekitarnya gitu, dalam artian vaskes ya, kesehatan. Yang kedua, beberapa cerita-cerita yang berkaitan dengan proses melahirkan itu tentunya terjadi di beberapa rumah sakit karena ini berkaitan dengan residual memori dari beberapa entitas yang membentuk itu sama ketika ada orang yang butuh pertolongan. Lantas yang berikutnya, yang ketiga, jika aktivitas itu hadir di sini menjelang maghrib ya atau tengah siang bolong jam 12 siang, itu mohon dikurangi gitu. Karena ada kejadian yang waktu itu anak-anak sekolah kemudian kesini berfoto-foto, bermain-main, tapi justru mengalami iseng ya? Ya, mengalami kesurupan. Bahkan di berhari-hari itu masih susah disembuhkan. Hal ini terjadi ketika maghrib ataupun jam 12 siang itu adalah waktu-waktu energi secara entitas metafisik itu sedang tinggi-tingginya. Kita sedang lemah-lemahnya. Itu jadi ini juga perlu dicermati ya untuk kita. Kemudian yang keempat, ini ketika kita ada di suatu tempat ya, misalkan tempat seperti ini, tentunya beliau-beliau ini yang lebih dulu daripada kita. Jadi tetap uluk salam, tujuannya untuk apa, tahu batas dan izin ya. Izin di sini tentunya izin secara lisan, tertulis dan juga secara metafisik. Dan jika mengalami beberapa hal-hal, salah satunya tentang aroma atau apa, dikip dulu sampai selesai acara. Ada etikanya ya. Ada etikanya. Itu aja sih Mas. Oke Om, Sobat Cahyonika semuanya, mungkin penelusuran malam hari ini kita cukupkan karena secara rasa lagi nih Om, saya dapat insight kalau sudah selesai nggak usah terlalu malam. Terlalu malam gitu. Benar ya, ini kita tadi mulai sore, ini juga masih jam 9 memang, dan lebih jam 10 gitu, secukupnya saja. Iya, tentunya untuk para Sobat Javanika ya, kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah support, kemudian yang sudah like, share, komen, kemudian juga subscribe, dan juga menyalakan lonceng. Kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang belum yang nonton ya, mohon untuk subscribe biar kita segera mendekati 4 juta, 3,5. Nanti tahu ya kita mau ke tambah lancar nanti kita perjalanannya. Kemudian selain itu juga teman-teman yang sudah follow di Instagram, Twitter. Kemudian ini juga kita harapkan ya, nanti juga follow di akun Facebook Kisah Tanah Jawa. Nanti mungkin setiap hari ini ya Mas ya, beberapa saat kan ini Mas D yang ngisi ya. Oh iya, untuk live GAD. Ketika 1 minggu nggak ada GAD, nanti kita ganti sementara dengan live Facebook. Seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman dapat follow Facebook di akun Kisah Tanah Jawa. Pamitan ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu. Salam Mas D. Nah, Sumur Windu itu gini loh. Saya pernah itu kan di sini kan saya kan lama ada di sini. Ya kebetulannya mungkin ya saya sendiri mungkin yang dikasih tahu ya. Tadi saya lihat di Sumur Windu itu ada orang itu kayaknya orang itu duduk cuma tapi itu loh rambutnya kok panjang, maksudnya apa? Aku juga gak ngerti maksudnya. Kayaknya yo tahu persis apa mungkin dulu anjane tanah ini tinggalan Belanda, apa orang itu waktu tahun berapa segitu itu orang dibuang di situ, aku juga nggak ngerti. Tapi cuma saya dikasih tahu itu, ya pokoknya orang itu duduk, cuma rambutnya panjang segini. Nah, di dalam ya? Iya di dalam. Ya sementara ini Sumur Windu ini ada letak di rumah sakit yang terbengkalai. Ya kadang-kadang ya sepertinya kayak gini Mas. Kayak kadang-kadang ini sepertinya kayak anak kecil loh, cuma ya banyak kayak lari-lari kayak gitu. Pernah sih aku juga ngalami kayak gitu. Iya, ya anak kecil loh lari banyak pakaiannya putih-putih,
Aku nggak ngerti maksudnya apa itu maksudnya. Ya kayak gitu. Pernah sudah coba alami kayak gitu. Berada di sini tuh mungkin 5 tahunan loh. 5 tahunan saya di sini. Jadi sementara mungkin saya mungkin Cumai kan kebetulan gak tinggal di sini tuh Cumai kan gini ya. Katanya kan mau apa ya? Rumah sakit ini mau dikelola masyarakat setempat atau tokoh masyarakat maksudnya ya. Mau dijadikan apa perkantoran apa bentuk terus kebetulan ada yang tidak setuju akhirnya malah nggak jadi.